Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih etika profesi itu dan seperti apa sih pelanggaran etika profesi itu. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Sandika Ditya Septian, NIM E31171952, MIF golongan E. Nama saya Halil Anwar dengan NIM E31171868 golongan E. Nama saya Chandra Rizky Pradana, NIM E31171935 golongan E. Nama saya Teguh Karyo Mukti dengan NIM E31172007 golongan E. Nama saya Diki Mahendra Setiawardana, NIM E31171919 golongan E. Etika profesi. Etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki oleh seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang khusus di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah tujuan etika profesi di sini. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Namun, seiring berjalannya zaman, saat ini banyak terjadi pelanggaran etika profesi, di mana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi di mata masyarakat. Pelanggaran tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan, kemudian kedua, pengaruh jabatan, yang ketiga, pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kemudian yang keempat, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, yang kelima, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi. Salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi dalam bidang teknologi informasi yaitu cybercrime. Cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul karena seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin cepat berubah. Berikut merupakan contoh video dari kasus ini. Oke teman-teman, jadi cerita ini berawal dari seorang hacker, sebut saja namanya Rani. Rani ini ingin mencoba mencuri data dari perusahaan melalui internet. Bagaimana kisahnya? Berikut ceritanya. Hahaha, aku akan mencoba mencuri data keuangan bank. Yeha, berhasil. Yes! Keesokan harinya, seperti biasa, Desi berangkat ke kantor. Ya, Desi ini merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan yang datanya telah dicuri oleh Rani. Ketika ia mengecek data perusahaan, ia terkejut ternyata data
yang ia miliki tersebut hilang. Berikut ceritanya. Oke, hari ini waktunya mengecek data keuangan bank. Apa? Semua data keuanganku hilang? Mungkin ada seseorang yang mencurinya. Setelah Desi mengetahui bahwa datanya hilang, Desi pun kesal. Dia langsung menelpon Amri. Amri ini adalah salah satu staf IT di perusahaan tersebut. Desi meminta Amri untuk melacak pencuri yang sudah mengambil data tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Simak lagi. Aku akan menelpon bagian IT untuk membantuku melacak pencurinya. Halo, bagian IT? Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin Anda melacak orang yang telah mencuri data keuangan di perusahaan kita. Dan segera laporkan ke saya ya. Baik, akan segera saya laksanakan Bu. Aha, ini dia ketemu. Aku akan segera melaporkan ke Bu Desi. Nah, setelah Amri menemukan lokasi pencuri tersebut, Desi pun langsung menghubungi polisi untuk menangkap si pelaku. Halo, dengan Ibu Desi di sini. Bu, saya sudah menemukan lokasi pelakunya. Kirimkan lokasinya kepada saya sekarang. Dia berada di daerah Jatilawang, Bu. Oke, saya akan segera melaporkannya ke polisi. Kantor polisi? Iya, benar. Apa Anda perlu bantuan? Saya akan melaporkan adanya pencurian data perusahaan melalui internet, Pak. Dan saya sudah mengetahui lokasi pelakunya. Pelaku tersebut berada di daerah Jatilawang. Baik Bu, akan segera kami tindak. Terima kasih atas informasinya. Lalu, bersama dengan polisi, mereka melakukan penggerebekan di rumah Rani si hacker atau pencuri data tersebut. Jangan bergerak. Anda kami tangkap. Saya akan periksa komputernya dulu, Pak. Benar, Pak. Semua datanya ada di sini. Saya sudah menemukannya. Kalau begitu, Anda ikut saya ke kantor polisi. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Dan akhirnya, si hacker tersebut atau si Rani tertangkap dan harus mendekam di penjara. Aku menyesal telah mencuri data keuangan bank. Nah, jadi dari video tersebut dapat kita ambil pelajaran tentang pentingnya etika profesi di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran akan pentingnya kode etik profesi. Sebagai masyarakat, kita harus berhati-hati dan harus memiliki pengetahuan yang luas tentang etika profesi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam kode etik profesi tersebut. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya etika profesi yang pertama yaitu sebagai suatu objek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Selain itu, pentingnya etika profesi yaitu etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosial.